Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share. Halo viewers, welcome to Daily Lifestyle. Apa kabarnya viewers? Senang sekali ya rasanya aku Filipus Adimas bisa kembali hadir menyapa kalian di rumah. Sama seperti biasanya, Daily Lifestyle akan selalu hadir dan memberikan informasi menarik seputar dunia lifestyle and fashion ya Philip. Dan gak kerasa ya Philip, bulan Ramadan tahun ini terasa sangat cepat. Udah hampir mendekati Hari Raya Idul Fitri. Betul banget Caca. Jadi buat viewers di rumah harus tetap semangat untuk berpuasa karena hampir mendekati final hari kemenangan. Dan gak hanya itu aja, pastinya banyak persiapan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di rumah nih ya Philip. Mulai dari jadwal mudik, panganan lebaran, sampai baju lebaran juga. Iya, kayaknya nggak afdol ya dan kurang seru kalau lebaran nggak pakai baju baru atau seragaman dengan keluarga besar ya, Ca. Nah, makanya Daily Lifestyle hadir untuk memberikan informasi sekaligus inspirasi ini mengenai padanan busana untuk Hari Raya Idul Fitri nanti. Kita simak sama-sama yuk, ini dia. Fashion lovers tak hanya khusyuk saat menjalani ibadah puasa dan sholat tarawih di bulan suci Ramadan, Hari Raya Idul Fitri yang menjadi hari kemenangan yang dinanti-nanti oleh para umat muslim di seluruh dunia sudah menjadi tradisi apabila masyarakat Indonesia selalu antusias setiap lebaran tiba. Terlebih lagi kaum hawa yang selalu senang untuk mengenakan busana-busana yang indah di hari raya. Untuk itu, Scarf Media mencoba mengakomodir kebutuhan hari raya dengan menggelar event Sparkling Ramadan #Bangga Beli Lokal yang digelar di GKM Green Tower di kawasan TB Simatupang, Jakarta Selatan akhir bulan Maret lalu. Halo, saya Temi Sumarlin. Saya pengen share, memang Sparkling Ramadan Bangga Beli Lokal ini dibuat oleh Scarf Media khusus di bulan Ramadan. Kita mengkurasi 36 brand modest fashion yang sepertinya sudah banyak dan diketahui ya sama market Indonesia. Ada Benang Jarum, ada Ria Miranda, ada Heidi Orlin dan lain-lain. Sebetulnya karena memang kita pengen dorong di Ramadan ini muslimah Indonesia juga tetap bangga beli lokal. Jadi Idul Fitrinya menggunakan outfit dari brand lokal Indonesia. Tujuannya itu sebetulnya. Acaranya kita bikin 3 hari dari tanggal 22 sampai 24 Maret, tempatnya di GKM Green Tower lantai 21. Jadi agak memang berasa intimate gitu ya, nggak terlalu berdesak-desakan karena memang kita juga ada beberapa invitation untuk community kita yang kita persiapkan gitu. Sesuai dengan konsep dan ide awalnya yaitu mengangkat brand lokal, Scarf Media berupaya untuk menghadirkan brand-brand modest fashion terbaik yang ada di tanah air pada momen Sparkling Ramadan tahun 2024 ini. Kita mengkurasi 36 brand modest fashion, jadi ada 2 kategori sebetulnya, ada yang premium brand, ada yang rising star brand gitu. Nah untuk yang premium brand ini seperti Benang Jarum, Ria Miranda, Klambi, Vivi Zubedi, dan masih banyak lagi. Dan untuk yang rising star brand juga cukup banyak, mulai dari Heidi Orlin, Muda, Napocut, dan lain-lain juga banyak sekali. Jadi kita pengen memang dengan 36 brand ini bisa merepresentasikan bagaimana sih sebetulnya varian dari modest fashion Indonesia. Sebetulnya memperkenalkan ya, karena ini tuh kan ada 36 brand yang meriah banget di sini. Jadi sebetulnya yang pengen kita tawarkan adalah tadi variasi gitu. Jadi kita di sini ada 2 segmentation, ada yang premium segmentation yang tadi saya sampaikan dan juga kita pengen memperkenalkan regenerasi yang terus berjalan dari modest fashion melalui brand-brand yang rising star. Karena di Indonesia ini hampir setiap hari bermunculan brand-brand baru. Wah luar biasa sih, perkembangannya semakin pesat seperti yang tadi saya sampaikan. Setiap hari itu muncul brand-brand baru gitu. Nah tapi ini juga ada sisi negatifnya karena varian produknya jadi semakin mirip, semakin sulit untuk memiliki brand-brand ini DNA-nya gitu ya. Jadi memang tantangannya adalah bagaimana brand-brand ini bisa menemukan DNA-nya masing-masing supaya punya karakter yang menonjol gitu. Tak
tak hanya memberikan pilihan busana dari berbagai brand lokal yang berkualitas, untuk lokasinya pun dibuat berbeda dari beberapa event serupa. Pertama, tempatnya nggak di mall, karena memang tujuan kita pengen bikin event ini itu walaupun ada bazar, jadi tetap menjalankan ibadah puasa dengan nyaman gitu. Jadi kita juga ada siapkan lounge, jadi ada area lounge. Jadi kalau misalnya teman-teman belanja terus capek bisa naik ke atas buat istirahat seperti yang di atas sana gitu ya. Kemudian juga nanti kalau udah masuk sholat, kita juga siapkan musola di atas sebelah sana. Jadi memang kita nggak pengen banget kegiatan belanja ini mengganggu kegiatan ibadah di bulan Ramadan. Karena biasanya kalau di mall kan suka agak susah ya sholat, ngantrinya jauh, segala macam. Nah ini kita betul-betul pikirkan. Kemudian yang kedua keunggulannya adalah jam bukanya. Jadi jam bukanya ini tetap dari jam 9 sampai dengan jam 6 sore. Jadi teman-teman muslimah tetap bisa menjalankan ibadah sholat tarawih walaupun belanja di Sparkling Ramadan Bangga Beli Lokal. Jadi Scarf Media tetap concern bagaimanapun bulan Ramadan ini harus dimanfaatkan untuk beribadahnya juga optimal walaupun belanjanya juga banyak gitu. Di antara antusiasme para pengunjung tampak hadir juga Ibu Ferry Farhati dan sang putri Mutiara Anissa Baswedan. Keduanya tampak memilih beberapa item fashion dari beberapa brand yang ada di event Sparkling Ramadan. Jadi alhamdulillah saya sudah banyak mengikuti kegiatan-kegiatan Scarf Media dan Mbak Temi ini selalu punya terobosan untuk mengajak kita mencintai produk-produk lokal. Dan hari ini kita tadi lihat-lihat dan barangnya itu luar biasa cantik-cantik, bagus-bagus, kualitasnya juga terjaga. Jadi saya sangat mengapresiasi apa yang sudah dikerjakan oleh Scarf Media untuk mengangkat produk lokal yang berkualitas supaya bisa terjangkau oleh masyarakat. Dan alhamdulillah acaranya rame ya, banyak peminatnya. Modus fashion itu memang udah melekat sekali dengan Indonesia ya, di seluruh dunia tuh pusatnya ya di Indonesia gitu. Dan terlihat juga di sini dari variasi yang muncul, jadi nggak monoton modelnya. Kemudian kreativitasnya juga tinggi, bahkan tadi ada yang pakai sisa bahan dijadiin mukena gitu. Itu terobosan yang luar biasa sih sebenarnya. Kreativitas itu yang terus berkembang yang memungkinkan orang untuk selalu menengok ke Indonesia untuk modus fashion. Tak hanya sekedar hadir, rupanya Ferry Farhati dan sang putri juga telah mempersiapkan tema busana untuk hari raya nanti loh. Sejak kapan ya kita mulai pakai seragam ini? Bertugas di Jakarta tuh, baru kemudian kita biasanya sih enggak, saya sendiri gitu ya. Sama halnya dengan sang bunda, Mutiara Anissa rupanya turut mengikuti perkembangan modest fashion tanah air. Ia bahkan sempat berjalan di runway untuk beberapa brand modest fashion ternama Indonesia. Menurut aku acara ini salah satu tempat di mana teman-teman bisa berkumpul, terus nyari fashion modest di Indonesia yang bagus-bagus semua. Jadi banyak banget brand-brand yang aku juga baru pertama kali lihat. Terus ternyata tuh banyak, gak cuman sedikit gitu brand-brand bagus yang kualitasnya bagus, desainnya bagus, dan kayaknya nyaman juga dipakai gitu. Aku bangga banget dengan brand-brand lokal Indonesia dan akan terus mendorong supaya brand-brand Indonesia lebih sering mengeluarkan kayak desain-desain baru dan misalnya koleksi-koleksi baru. Dan aku seneng banget alhamdulillah ada di Indonesia di mana nyari modest fashion itu gampang gitu. Di mana-mana ada brand baru, terus desainnya juga bagus-bagus gitu. Jadi bersyukur tinggal di Indonesia juga karena itu. Sebagai sosok anak muda inspiratif yang selalu menjadi sorotan, tentunya kita penasaran nih, apa sih arti fashion dan bagaimana gaya fashion seorang Mutiara Anissa? Kalau buat apa ya, mungkin cara mengekspresikan diri dan menampilkan diri dengan baik gitu kan salah satu
cara menunjukkan bahwa kita peduli gitu dengan diri kita sendiri, ya merawat diri kita sendiri, salah satunya ya dengan fashion yang bagus gitu. Sebenarnya aku kayaknya suka yang warna-warna yang soft, kadang kalau ya girly, terus mungkin yang nggak terlalu rame. Jadi ya itu sih, aku juga masih explore. Dan inilah gaya OOTD pilihan Mutiara Anissa saat hadir di event Sparkling Ramadan #Bangga Beli Lokal pada hari itu. Oke, jadi ini pertama tasnya dari Bexy, ada di sini juga. Ini atasannya Jana and Kaya, outernya ada di sini juga. Terus sepatunya This is April, jadi lokal semua. Biasanya sih ya kayak gini lah, agak girly. Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya klik like, subscribe, and share.